Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur memberlakukan uji coba masuk sekolah pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Uji coba dilakukan di 10 sekolah percontohan, salah satunya SMA Negeri 1 Kota Kupang. Kepala Dinas Pendidikan NTT, Linus Lusi menyebut, kebijakan hanya dilakukan bagi siswa kelas 12 atau kelas 3 SMA. Di para kepala sekolah termasuk jam masuk sekolah ditetapkan jam 5 pagi. Khusus siapa? Khusus siswa kelas 12 sama SMA yang sudah tergabung dalam 10 sekolah yang kami sudah ungkapkan. Hal dimaksud agar para pendidik dengan pembelajaran dan strategi tertentu bersifat kolaboratif yang melibatkan siapa? Yang melibatkan guru-guru pengusia, akademisi dari kampus-kampus di NTT maupun kampus-kampus ternama di Pulau Jawa. Aturan masuk pukul 5 pagi sebelumnya diusulkan oleh Gubernur NTT Victor Laiskodat. Kami kutip dari Kompas.com, Victor menyatakan alasan aturan masuk pukul 5 pagi adalah untuk membentuk etos kerja. Anak itu harus dibiasakan bangun pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Pukul 4.30 mereka sudah harus jalan ke sekolah, sehingga pukul 5 waktu Indonesia Tengah sudah harus di sekolah. Supaya apa? Itu etos kerja. Bagi para siswa, masuk sekolah lebih pagi menjadi tantangan tersendiri. Selain harus bangun lebih pagi, mereka juga kesulitan mendapatkan transportasi umum. Di sini waktu saya itu tidak terlalu cuma waktu untuk membantu orang tua saja yang mungkin agak sedikit terhalang. Mungkin cuma untuk teman-teman yang lain, kasihan mereka mau datang sini soalnya terhalang dengan kendaraan mereka atau yang biasa datang dengan bemo. Mungkin jam-jam begitu masih minim sekali bemo. Kebijakan masuk pukul 5 pagi juga menuai pro kontra dari orang tua siswa. Orang tua menilai kebijakan yang diambil pemerintah terburu-buru. Hal yang baru yang menurut kita sampai kurang masuk akal. Karena jam 5 itu jamnya orang kalau di pasar orang berjualan. Anak-anak sekolah ini kan bukan orang-orang yang jualan di pasar. Lalu dong juga harus mempersiapkan mental secara baik untuk menghadapi perubahan seperti ini, dan kita rasa bahwa setiap keputusan kebijakan yang diambil pemerintah ini terlalu terburu-buru. Orang tua siswa ya, saya mendukung anak saya agar dia juga bisa bangun pagi, persiapan diri baik juga. Supaya dia bisa atur waktu. Dengan ini juga dia bisa tahu waktu, dia bisa atur, saya harus sekolah pagi, malam dia tidak bisa banyak bermain. Munculnya penolakan dari sejumlah orang tua murid, Pemprov NTT melalui Dinas Pendidikan saat ini bergeser 30 menit. Maka aturan berlaku menjadi pukul 5.30 pagi. Uji coba ini akan berlangsung selama 1 bulan. Tim Liputan, Kompas TV. Aturan masuk lebih pagi muncul dari Gubernur NTT dengan tujuan untuk meningkatkan etos kerja siswa. Tepatkah aturan ini diterapkan untuk siswa SMA? Kita bahas bersama Ketua Komisi 10 DPR RI, Saiful Huda. Pak Saiful Huda, selamat malam. Malam, Mbak. Kita juga akan sapa Ketua Umum. Baik, kita juga akan sapa Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia, Unifah Rosyidi. Bu Unifah, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya ke Bu Unifah dulu. Bu Unifah, jam 5 waktu Indonesia Tengah, siswa kelas 12 sudah harus ada di sekolah belajar. Ini gimana respon Ibu? Ya, saya begitu mendengar itu berkomunikasi dengan para guru, kemudian juga dengan tim di Pemda NTT. Saya mengatakan bahwa setiap kebijakan itu yang paling penting itu harus melibatkan banyak pihak dan dampaknya. Karena kan itu tidak bisa berdiri sendiri. Dan tentu saja pukul 5 pagi itu dimanapun itu nggak di luar di luar rasional kita lah. Jadi kami berharap untuk dikaji kembali menjadi 5.30 itu juga kami terus-menerus untuk berkomunikasi sebelum ditetapkan. Oh iya nanti Bu ini akan diubah
kami tetap menginginkan misalnya kembali jam 7 atau sedikit lebih pagi untuk membiasakan misalnya literasi gitu. Karena jam itu adalah guru juga sedang quality time dengan keluarganya. Siapkan makan pagi, dan sama-sama anak-anak. Terus kemudian sistem angkutan, sistem segala macam seperti pendapat yang lain. Jadi menurut saya jam 5 pagi itu tergesa-gesa dan tidak dalam kajian yang mendalam, dan itu menurut saya harus dikembalikan ya. Kalau sedikit lebih pagi itu bisa lebih mengerti untuk ada sesuatu yang dipelajari bersama. Saya ke Pak Huda. Pak, gimana Komisi 10 ngelihat ini Pak? Ini aturan yang diuji coba untuk siswa kelas 12 jam 5 pagi. Kalau menurut tadi perwakilan dari PGRI, ini dianggap nggak masuk akal. Kira-kira kurang lebih Bu Unifah tadi bilang begitu. Pak Huda ngelihatnya gimana Pak? Ya, kira-kira hampir sama dengan Prof. Unifah. Saya pada posisi tidak setuju. Karena ini di bidang pendidikan ya. Jadi kita perlu tahu persis keinginan Pak Gubernur untuk menegakkan, mengajari anak untuk disiplin dan seterusnya. Saya kira kan masih banyak cara untuk mendisiplinkan anak, mengajari anak untuk produktif gitu. Tapi menurut saya opsi untuk memajukan jam masuk sekolah, saya kira opsi yang tidak tepat di mata saya. Karena kalau kita lihat pendidikan di luar negeri, pagi hari itu waktu yang malah diberikan kepada siswa untuk memperbanyak interaksi dengan orang tua. Karena itu di luar negeri sekolah jam 8, jam 9 malah. Karena memang waktu interaktifnya diberikan kepada orang tua, bukan untuk proses pendidikan. Mungkin kalau di Indonesia, profil interaksinya lebih mendalam lagi. Jam-jam segitu anak-anak membantu orang tuanya. Gitu. Itu satu hal yang saya ingin, ini perlu jadi catatan Pemprov NTT. Yang kedua, saya berharap Pemprov untuk lebih concern pada isu-isu kesejahteraan guru, perbaikan sarana dan prasarana, gitu. Karena ukuran terkait dengan proses pembelajaran, substansi proses pembelajaran, saya kira yang punya ukuran lebih detail, saya kira Kemendikbud, gitu. Dan bahkan saya membayangkan kalau konteks semangatnya adalah menambah jam, jangan didorong untuk terlebih dulu jam masuk jam 5, lebih baik ditambahkan jamnya di akhir. Gitu. Pak Huda, tadi kita sempat mencoba menghubungi Gubernur NTT, Pak Victor Laiskodat, sampai Kepala Dinas Pendidikannya pun, tapi masih belum ada yang menjawab. Lalu jika memang ini diterapkan, sekarang kan masih masa uji coba sekitar 1 bulan. Apa tindak lanjut dari Komisi 10, Pak Huda? Kita sudah minta kepada Kemendikbud untuk memitigasi apakah kebijakan ini sifatnya masih opsional atau sudah diputuskan wajib gitu. Tapi saya menyayangkan sikap dari Pak Gubernur yang menurut saya tidak tepat ketika orang tua yang keberatan diminta untuk anaknya sekolah di luar NTT gitu. Saya kira kan jadinya kan tidak tepat. Pemaksaan kebijakan ya Pak? Semacam itu. Ya? Terkesan dipaksakan, pemaksaan. Betul. Nah, padahal saya kira kita masih ada persoalan tingkat partisipasi akses terhadap pendidikan dan seterusnya. Tapi saya membayangkan, Mbak, hampir pasti ini akan bermasalah pada level orang tua dan siswanya. Tapi sekali lagi, termasuk gurunya. Termasuk gurunya, Bu Unifah ya? Jam 5 pagi berarti harus jalan jam 4:30 pagi. Bagaimana penerangan jalan, bagaimana kemudian tadi kita lihat juga sekolah masih gelap, penerangan di sekolah masih belum optimal. Lalu apa yang diharapkan dengan jam 5 pagi di sekolah begitu ya? Persis. Nah, karena itu sekali lagi saya ingin mendorong satu ukuran objektif saja, dan ini berlaku secara global, bahwa semestinya memang pagi hari ruang untuk memperluas interaksi siswa terhadap orang tuanya, bukan untuk proses belajar.
Bu Nifah, ini dari sisi guru jam ideal untuk siswa mulai belajar. Kalau tadi kan Pak Huda sempat menyatakan kalau berkaca dari pendidikan di luar negeri itu startnya jam 8, jam 9 begitu. Tapi kan kalau kita rata-rata di Indonesia tuh startnya jam 7, setengah 8 maksimal rata-rata kalau sekolah. Idealnya tuh berapa jam siswa seharusnya justru ada di sekolah? Makin pagi lebih baik atau justru makin siang lebih baik? Enggak, jadi kita kan sudah melakukan kajian ya. Jadi setiap tingkatan anak-anak itu SD, SMP, SMA itu beda-beda. Gitu kan. Tetapi yang paling ideal itu untuk mendisiplinkan anak-anak ya sejak misalnya mulai jam 7. Kalau ukurannya matahari, kan bisa misalnya kesempatan untuk berolahraga, berinteraksi di rumah. Dan jadi menurut saya yang saat ini yang sudah ditetapkan jam 7 itu, atau kita berangkat sampai di situ setengah 7 untuk misalnya katakanlah mendorong untuk belajar untuk membaca, untuk persiapan hal-hal yang kaitannya dengan interaksi antara siswa dengan guru, atau memancing keingintahuan siswa, itu saya kira cukup 30 menit. Dan setengah 7 masih tolerable. Dan yang paling penting lagi itu kan sebenarnya Kementerian Pendidikan sudah mengatur waktunya, ya kan? Di berbagai negara di dunia seperti yang dikatakan oleh Pak Saiful Huda, di Singapura tuh sekarang dari jam 7.30 akan ditambah menjadi jam 8. Karena itu adalah saat yang tepat, bukan soal lamanya saya kira. Tapi saya juga pernah punya pengalaman sih tahun 1996, itu dengan Pak JK, waktu itu menjadi Menteri Koordinator Sosial kalau nggak salah, itu mendorong pertukaran kepala sekolah di timur dan barat untuk menanamkan kultur belajar. Jadi sebenarnya ada banyak cara yang kalau ingin mendorong perubahan kultur belajar. Anak-anak sekarang tuh bisa dengan tanggung jawab. Guru-guru bisa dengan proyek yang tepat untuk membangkitkan tanggung jawab karakter, bukan dengan memperpanjang waktunya. Jadi harus dilihat adalah dampaknya. Dampak dari sebuah kebijakan itu kemana-mana. Dan saya pikir ini kan tadi dikatakan sebagai uji coba ya, 1 bulan. Dan alhamdulillah sih sudah berkurang dari jam 5 menjadi Udah jam mundur 30 menit ya Bu? Ya, saya sudah tahu itu dalam negosiasi sebelumnya kami sudah komunikasi ketika belum rame, tolonglah jangan dilakukan gitu. Dengan cara kami menghubungi teman-teman di NTT ya, di lingkungan mereka di pendidikan itu. Oke Bu, jam 5.30 ya jangan, saya bilang gitu. Nah, seperti ini tuh artinya dialog publik. Melibatkan berbagai pihak termasuk ya. Kalau kita belajar di profil pelajar Pancasila, itu siswa harus dilibatkan. Jadi harus tanya juga kepada siswa. Iya. Baik, terima kasih Bu Unifah dan juga Pak Huda. Kita tunggu nanti kelanjutannya setelah 1 bulan uji coba. Nanti mungkin kita akan berdialog lagi. Mungkin ada kesempatan bersama dengan Pak Gubernur NTT ataupun Kadis Pendidikan NTT di sana untuk menjawab isu ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.